Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrawan Tripana dari Prodi Kewirausahaan 2019. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal materi dari tugas UAS analisis risiko bisnis. Yang pertama, risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung, dan kerugian potensial berupa kesempatan yang hilang untuk memperoleh keuntungan. Di samping itu, risiko personal juga menimbulkan kerugian dan tidak dapat atau sulit dihitung dengan uang, seperti nama baik atau reputasi bank menjadi rusak. Kedua, manajemen risiko hasar biasanya dilakukan oleh investor atau manajer keuangan saat melakukan analisis untuk mengukur potensi kerugian dalam investasi. Yang ketiga, manajemen risiko finansial, yaitu upaya pengawasan risiko dan perlindungan hak milik, keuntungan harta dan aset sebuah badan usaha. Pada prakteknya, proses pengelolaan risiko ini meliputi identifikasi, evaluasi, dan melakukan pengendalian risiko bila ditemukan hal yang mengancam keberlangsungan organisasi. Manajemen risiko strategis. Manajemen ini berkaitan dengan pengambilan keputusan risiko yang biasanya muncul adalah kondisi tak terduga yang mengurangi kemampuan pelaku bisnis untuk menjalankan strategi yang direncanakan. Nomor 2. Menurut saya, definisi risiko adalah sesuatu hal yang tidak pasti dan terdapat unsur bahaya, akibat atau konsekuensi yang bisa terjadi akibat yang sedang berlangsung maupun kejadian yang akan datang. Nomor 3. Konsep risiko ketidakpastian terstruktur secara kuantitatif, di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. Ini juga terjadi karena kurang atau tidak tersedianya informasi tentang apa yang terjadi. Adapun jenis-jenis risiko, yang pertama risiko murni, 2 risiko spekulasi, 3 risiko keuangan. Dan adapun sumber-sumber risiko, yang pertama itu politik, lingkungan, perencanaan, pemasaran, ekonomi, alami, proyek, teknis, manusia, dan kriminal. 4, yaitu proses manajemen risiko. Adapun proses manajemen risiko terdiri atas 3 proses utama, yaitu penetapan konteks, penilaian risiko, dan penanganan risiko. Enterprise risk management adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direktur, manajemen, dan personel lain dalam perusahaan yang diterapkan pada tataran strategi dan menyeluruh. Selanjutnya nomor 5, alat pada manajemen risiko. Yang pertama, mengidentifikasi dan menilai risiko. Yang kedua, menilai dan mengukur risiko. Ketiga, menanggapi risiko. Keempat, komunikasi dan konsultasi. 5, memantau risiko dan mengkaji manajemen risiko. Keenam, mengintegrasikan hasil dan manajemen risiko ke dalam praktik semua level. Selanjutnya nomor 6, cara mengelola keuangan dengan baik. Yang pertama, tidak melupakan pengeluaran kecil. Dipastikan dalam bisnis apapun, setiap pengeluaran akan saja terjadi, baik untuk produksi, promosi, menggaji karyawan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tidak mengabaikan uang kecil. Tidak boleh fokus pada pendapatan saja, harus ada biaya darurat. Tidak boleh terlambat membayar tagihan. Tidak boleh. Baik, selanjutnya nomor terakhir, nomor 7. Adapun beberapa cara efektif untuk menyelamatkan usaha yang hampir bangkrut. Yang pertama, analisa pengelolaan keuangan dalam usaha. Yang kedua, analisa semua proses. Ketiga, analisa kondisi persaingan pasar. 4, kuatkan kualitas SDM, sumber daya manusia. Yang kelima, menjalin kerjasama dengan pihak lain atau pihak luar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.